mendirikan sholat itu adalah memenuhi hak-hak sholat. Hak sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Sunnah bukan haknya sholat ya, tapi ada syarat sah, ada rukun sholat, dan juga hak batiniah sholat. Karena sholat itu adalah dzikri, maka sholat itu adalah juga harus ingat Allah. Karena ingat Allah itu, Allah adalah Tuhan, kita hamba, maka harus ada adab sopan santunnya. Nah, kalau dilanjutkan begitu terus, maka itulah yang dinamakan iqamatis sholat. Qad qamatis sholat itu maksudnya itu. Dirikanlah sholat itu dengan memenuhi dengan segala apa yang ada di dalam sholat itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semua sehat nggih? Alhamdulillah. Ini larang banget sehat nih gitu. Jadi semua orang itu hampir-hampir diingatkan bahwa sehat itu larang ya pas corona nih. Ya alhamdulillah, dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hikmah 100 berapa Mas Herman? 117 Pak. 117 nggih. Wah, saya malah nggak tahu ya, itu dari hitungannya itu hikmah yang keberapa. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa asyhadaka ma baraza minhu. Alima minka, Allah Subhanahu wa taala itu mengerti tentang alima minka annaka, mengerti bahwa engkau, sesungguhnya engkau, la tasbiru anhu, tidak bisa bersabar untuk segera musyahadah, untuk segera kasyaf, untuk segera makrifat kepada Allah. Allah itu mengerti bahwa kita itu ingin segera kasyaf, segera makrifat, segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam pengertian mati, bertemu dalam pengertian karena kita itu kan wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu ilaihi itu kan mendekat, taqarrub ilallah. Fa asyhadaka ma baraza minhu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah persaksian dengan sesuatu, dengan anugerah-anugerah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merindu kepada Allah, orang-orang yang ingin segera bermakrifat kepada Allah, orang-orang yang segera ingin fana lalu kemudian baqo, segera mengalami mi'raj, mini mi'raj. Kalau mi'rajnya Rasulullah itu kan mi'raj yang besar. Kita juga mungkin merindu bisa mi'raj, mini mi'raj yang kecil itu. Ya, 10%-nya mi'rajnya Rasulullah itu seperti apa ya? Kira-kira kita menginginkan hal-hal seperti itu.
Allah Maha mengetahui keinginan kita itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah-anugerah kita menyaksikan sesuatu yang ngayem-ngayemi kita. Ngayem-ngayemi kita itu diantaranya adalah pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman spiritual yang itu adalah cipratan dari keinginan kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita merasa khusyuk, itu kan seakan-akan betul-betul merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cipratannya seperti itu. Sebagaimana orang itu bisa merasakan bahagia, tentram di dunia ini, itu kan tentramnya itu seperti di surga. Mungkin di surga itu kan 100 kali lipat dari ketentraman yang paling tentram yang kita nikmati di dunia ini. Nah, di surga mungkin 100 kalinya, mungkin bahkan 1000 kalinya. Tapi itu kan adalah bagian-bagian kecil dari itu. Imam Ghazali radhiyallahu an mbok menawa niku nek mboten kula salah pengertian, itu pernah mengungkapkan bahwa kenikmatan yang paling nikmat di dunia itu adalah, ini yang belum pernah jangan bayangkan terlalu ya, itu adalah dukhul. Kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini adalah dukhul. Dukhul itu apa Pak Surya? Pak Surya heran apa gitu. Tanya Mas Herman. Dukhul itu jima, hubungan suami istri. Nah, di surga nanti itu kenikmatannya adalah kenikmatan yang seperti hubungan suami istri itu tapi tanpa henti. Enggak tahu maksudnya. Jadi begitu terus nikmatnya. Kena dunia kan nggak mboten sakit tau gitu terus, Pak. Paling ya setengah jam paling tepar gitu. Nah, itu adalah bagian-bagian kecil yang saya maksud. Tidak ada resah, tidak ada takut, tidak ada gelisah. Alhamdulillah, yang betul-betul alhamdulillah itu adalah ucapan orang-orang di surga. Kita diberi oleh Allah yang kalau itu memang betul-betul dari Allah, betul-betul dari Allah itu memang betul-betul keluar bukan karena dorongan nafsu-nafsu yang rendah, paling enggak nafsu yang tinggi. Nafsu yang tinggi itu mutmainah ke atas, kalau nafsu yang rendah itu mutmainah ke bawah. Jadi amarah, lawama, mulhimah, baru mutmainah. Nah, ini yang ke bawah ini masih rendah. Yang paling rendah amarah. Mutmainah ke atas, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah itu yang tinggi. Nah, orang-orang yang kalau dianugerahi oleh Allah mi'raj yang kecil itu paling tidak pun gini mutmainah itu, mutmainah ke atas. Bahkan mutmainah itu pun kata para ahli senior-senior itu baru mulai. Mutmainah aja baru mulai. Nggih. Begitu juga karomah-karomah. Karomah-karomah yang diberikan oleh Allah, kemuliaan-kemuliaan berupa orang sering mengatakan kesaktian-kesaktian yang bersumber dari pertolongan Allah itu. Nah, itu adalah bagian ma baroza minhu itu tadi. Apa-apa yang jelas ditampakkan oleh Allah untuk kita. Itu buah dari ketidaksabaran kita untuk segera bertemu dengan Allah. Adamu sobri anillahi ta'ala, tidak adanya kesabaran untuk segera dekat dengan Allah, untuk segera makrifat kepada Allah, untuk segera kasaf kepada Allah, itu min wujudil ihtidai bi ma'rifatihi. Jadi tidak adanya kesabaran untuk segera dekat, segera makrifat kepada Allah itu adalah wujud dari
bagian makrifat kepada Allah. Bagian kecil dari makrifat kepada Allah. Karena sesungguhnya seseorang yang sudah betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, betul-betul ingin bermakrifat kepada Allah, itu sudah punya bagian makrifat. Contoh, jenengan dan kita semua walaupun baru punya tiket bis ke Jakarta, itu kan sudah dihitung calon penumpang. Maka orang yang niat sungguh-sungguh mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kemakrifatan kepada Allah, itu adalah sudah bagian dari makrifat itu sendiri. Walaupun di tengah jalan bisa jadi karena sesuatu hal itu jadi batal, itu bisa jadi. Contoh, kalau seseorang yang sudah mendapatkan karomah dari Allah untuk melihat alam gaib itu, lalu kemudian keluar kemana-mana, atau yang mendapatkan keistimewaan menyembuhkan orang lain dengan manjur, dengan mustajab ya namanya. Wah, orang itu diombeni, dikasih minum air putih aja, air putih dari jeding wae pas ora ono wae itu bisa sembuh, namanya begitu. Dari kamar mandi aja. Tetapi kalau kemudian itu menyebabkan dia sombong, maka itu kan membatalkan kemakrifatan, kelanjutan kemakrifatan. Hampir sama dengan orang yang punya tiket ke Jakarta itu tadi, sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Saat terjadi di jalan, dia lalu ketinggalan bis, kan nggak jadi berangkat. Mirip seperti itu. Artinya ada musobri, tidak adanya kesabaran, pingin dang gitu, pingin dang makrifat, pingin dang, itu adalah menunjukkan cita-citanya, bagian dari kemakrifatan. Wa huwa halun syarifun yaqtadi dawama wujudil ma'iyyatil ikhtisosiyati. Adamu sabri, tidak adanya kesabaran untuk segera dekat kepada Allah, itu adalah halun syarifun, sebuah hal, kondisi jiwa syarifun, yang mulia, yang baik, yang mulia. Yak tadi dawama wujudil ma'iyyati, yang menghasilkan abadinya wujud rasa kebersamaan yang khusus. Dawama wujudil ma'iyyah, langgengnya atau abadinya wujudnya rasa kebersamaan al-ikhtisosiyati, yang khusus. Kalau orang sungguh-sungguh berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian Allah menganugerahkan sedikit saja tentang anta'budallaha ka'annaka tarahu, itu tadi, merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu dalam kekuasaan Allah, merasa diliputi rahmat Allah, itu kan sudah ada rasa kebersamaan yang khusus dengan Allah. Ada orang yang bersama tetapi tidak khusus. Contoh, jenengan naik kereta, yang kono ono Krisdayanti, tapi kan bareng-bareng numpak kereta sak gerbong, sama-sama VIP gitu. Ya tetapi nggak ada kebersamaan yang khusus, kecuali kalau saya dengan Pak Surya ngomongnya naik kereta itu bersama-sama. Saya punya kebersamaan yang khusus dengan Pak Surya karena berangkatnya bareng ya, dan kenal gitu ya. Begitu juga orang-orang yang tidak sabar untuk segera bertemu dengan Allah itu tadi, lalu dianugerahkan kepadanya hal cipratan-cipratan kemakrifatan yang hakiki itu, maka sudah ada rasa kebersamaan yang khusus. Wal ma'iyyatul ikhtisosiyatu,
Adapun kebersamaan yang khusus, rasa kebersamaan dengan Allah, taqtadi dawamal musyahadati, akan menghasilkan langgengnya musyahadah, menyaksikan Allah, wal huduri, dan hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sesungguhnya kan tidak pernah tidak, selalu diawasi Allah. Allah di dalam Al-Qur'an secara jelas berfirman, nahnu aqrabu min hablil warid. Warid apa warid? Pakai ya mboten? Pada lupa ya. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Gitu. Urat leher apa urat nadi? Urat leher. Ya. Yang perlu dimunculkan kan rasa hadirnya hati kita itu, bahwa kita berserta Allah. Sebetulnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang terhijab. Nah, tidak adanya kesabaran menghasilkan rasa kebersamaan yang khusus. Rasa kebersamaan yang khusus akan menghasilkan musyahadah dan hudur. Al-musyahadatu al-haqiqiyatu. Sedangkan musyahadah yang hakiki itu ghairu mutasawwiratin, tidak bisa tergambarkan fi hadidar, di dunia ini. Lima hiya alaihi minad danaati. Mengapa kok seperti itu? Mengapa musyahadah al-haqiqiyah, musyahadah kepada Allah, menyaksikan kepada Allah yang hakiki itu tidak bisa di dunia ini? Karena dunia ini adalah tempat dari minat danaati, kerendahan. Dunia ini oleh Rasulullah pernah ditunjukkan kepada para sahabat bangkai seekor kambing yang cacat. Sudah bangkai cacat lagi gitu ya. Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang mau bangkai itu? Kan nggak ada yang mau, ya nggak ada yang mau. Lalu kemudian Rasulullah, nah kalian nggak mau bangkai itulah. Dunia ini sebetulnya mirip seperti itu. Dunia loh ya, bukan dunia yang dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Kalau dunia yang dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat berarti akhirat. Ngertos nggih? Berbeda. Tapi kalau hanya dunia saja tidak ada kepentingan akhiratnya, maka itu adalah seperti bangkai. Dan itu diisyaratkan sangat jelas kepada kita semuanya. Nek jenengan ngimpi bangkai biasa arep oleh duit. Pernah. Saya itu pernah mimpi, mohon maaf ya, mimpi orang yang saya senangi. Orang yang saya senangi. Tapi dia sudah mati, dan waktu itu kita dengan beberapa orang itu ngeduk kuburannya. Enggak seberapa lama saya saja dapat bagian puluhan juta, 100 juta. Saya saja gitu. Bangkai itu memang ibaratnya begitu. Jadi kalau jenengan ngimpi bangkai itu arep oleh duit, rezeki. Coba diingat-ingat lagi. Pernah mimpi seperti itu. Nah, kalau mimpi itu adalah betul pernah kita alami seperti itu pun menjadi satu bukti bahwa kita itu dikasih oleh Allah. Ya, ibaratnya dunia itu ya kayak bangkai. Semakin repot kita itu ngurusi mayat itu, maka sebetulnya semakin banyak. Jadi kalau pas ngimpi mayat itu sampai repot toh. Ben tambah duit. Karena dunia ini adalah tempat yang hina. Wanak dan kekurangan.
Maka kalau jenengan cari yang sempurna di dunia ini pasti tidak akan dapat. Nyari cewek yang calon istri yang sempurna angel. Begitu juga jenengan juga kalau merindukan diri sampean sendiri itu sempurna, nggak mungkin. Maka kalau kita itu melihat diri kita nggak mungkin sempurna, jangan mengharap orang lain sempurna. Nuwun sewu, rak ketang guru jenengan, yes. Sampai saat ini loh saya bilang. Karena memang tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaannya itu ada di Rasulullah. Itu manusia yang paling sempurna. Saya bilang seperti itu karena ada orang-orang yang kemudian bandul, Pak. Bandul itu kenapa? Bandul itu begini maksud saya. Begitu ekspektasinya terhadap seorang guru terlalu tinggi, begitu tahu kesalahannya, baliknya terlalu jauh juga. Maka kita memang harus memandang bahwa semua orang itu punya kekurangan. Tapi saat kurang-kurangnya disebut mursyid itu loh Pak, dibanding kita. Jauh sekali. Masih jauh. Tapi kita tidak bisa menganggap mereka itu juga sempurna. Cuma mereka-mereka itu, para mursyid, para wali Allah itu kan maksum. Maksum ya? Mahfud apa maksum? Bahasanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fana'i, dunia itu juga hancur, wadzahabi dan hilang. Kadang-kadang sering saya itu memikirkan itu. Aku biyen duwe buyut, aku biyen duwe mbah, aku wingi yo duwe bapak. Saiki kan gak ono kabeh. Udah meninggal maksudnya. Artinya kita itu kan sing saiki wis duwe anak, pemane sing dilungkas mantu gitu kan. Ya, sebentar lagi akan menyusul mereka-mereka itu, dan itu sebuah kepuasan yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan kalau tidak ada orang yang hidup itu sebelum kamu itu, wahai Muhammad, ya wafat semuanya. Artinya orang-orang itu ya pernah mengalami wafat semua. Wafat. Walaupun ada ulama yang berpendapat ada 4 nabi yang sampai sekarang itu masih hidup. Itu wallahu a'lam ya. Itu Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, nah, satunya Nabi Idris. Nabi Khidir itu ibaratnya di lautan gitu ya. Yang bertugas di lautan. Nabi Idris itu di langit ya. Yang di bumi Nabi Ilyas. Nabi Isa juga di langit. Wallahu alam. Itu juga para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau rata-rata dari ulama Nahdliyin percaya itu ada. Bahkan ada yang sering bertemu. Wallahu a'lam. Fa akramallahu ta'ala 'abdahu li'ilmihi. Maka Allah memuliakan hambanya li'ilmihi dengan ilmunya, bi adami sabrihi dengan ketiadaan sabarnya hamba, bi adami sabri anhu, karena tiadanya kesabaran dari hamba tersebut. Bi an asyhadahu ma baraza anhu, dengan memberikan anugerah penyaksian dengan apa-apa yang jelas anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Minal asari yaitu dari bekasan atau pengaruh. Labet, bahasa Jawanya labet itu dari
Dari pengaruh atau dari bekasan kok nggak enak ya bahasanya. Dari labet atau pengaruh kekuasaan Allah. Wal akwani, dan dari anugerah yang terlihat di dunia. Wal akwani, yang maujud. Tasliyatan, untuk menghibur, lahu, kepada hamba, bil asari, dengan labet tadi, atau dengan pengaruh kekuasaan Allah, anin nadori, meninggalkan mengangan-angan atau menunggu, untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khasolat lahu hina idin al-ma'iyatul al-ikhtisasiyatu, dengan rasa terhiburnya dengan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Fa khasolat, maka hasil, lahu, untuk hamba tersebut, hina idin, saat terhibur atau tasliyatan itu tadi, al-ma'iyatu al-ikhtisasiyatu, rasa kebersamaan yang khusus, al-la'iqatu, yang patut, bikalihi, dengan keadaan jiwa hamba tersebut, hatta idza adahu, sehingga sampai tatkala Allah mendudukkan hamba tersebut, fi maq'adis sidqi, di dalam kedudukan as-sidq, atau betul-betul benar-benar sebagai hamba. Wa khasolat lahu indiyatul haqqi, maka hasillah untuk hamba tersebut sebuah rasa di sisi al-haq, di sisi Allah Ta'ala. Maka sholat lahu indiyatul haqqi, maka hasillah untuk hamba itu posisi dekat. Indiyah itu posisi dekat kepada Allah. Khala'a alaihi khala'at takrib, kalau hamba tersebut sudah maq'adis sidqi dan hasolat indiyatul haq, maka Allah memakaikan mahkota alaihi, kepada hamba tersebut, khala'a takribi, dengan mahkota kedekatan, wa takrimi, dan kemuliaan, wa wajahahu biwajhihil karim, dan Allah menghadapinya, Allah menemuinya, menghadapi kesannya, menemuinya, biwajhil karim, dengan wajahnya yang agung. Fa khasolat lahu hina idin al-ma'iyatul haqiqiyatu, maka kalau terjadi seperti itu, maka hamba tersebut akan mendapatkan, teranugerahi rasa kebersamaan al-haqiqiyah, yang hakiki, wal musyahadatu, dan rasa musyahadah, as-sarmadiyatu, yang abadi. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan kalau Allah berkehendak memberikan anugerah itu, wa madzalika, dan hal seperti itu, 'alallahi, untuk Allah, bi'aziz, tidaklah sulit. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan hal itu bagi Allah tidaklah sulit. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini tadi penjelasan bahwa tidak adanya kesabaran atau rasa segera ingin dekat dengan Allah, rasa segera ingin makrifat kepada Allah, itu adalah bagus. Bagus karena itu adalah bagian dari kemakrifatan. Sebagaimana saya jelaskan tadi, nek wong wis duwe tiket itu, maka tiket itu adalah sebuah calon naik bis itu.
tidak adanya kesabaran dalam arti yang positif ya, berarti itu adalah juga tiket bahwa kita itu sudah kecipratan ma'rifat. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana lakat ta'at. Lamma alimal haqq, adapun tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui darimu, mengetahui tentangmu, wujudal malali, engkau terwujud dalam dirimu rasa bosan, lawana lakat ta'at, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ketaatan itu bermacam-macam. Saat Allah mengetahui di dalam dirimu ada rasa bosan, maka Allah sudah menyediakan berbagai macam taat. Ketaatan itu kan ono salat, ono zikir, ono maca Quran, ono sedekah, ono poso. Ini adalah agar kita itu tidak mudah bosan. Ini sering saya jelaskan. Mengapa kok berbagai macam ibadah itu disyariatkan oleh Allah. Di antaranya adalah menghindarkan hamba-hamba itu dari rasa bosan. Pernah bosan, Mbak? Bosan sholat itu? Oh, sering itu. Nah, manusia itu ada dua kutub. Dua kutub itu bosan, sing siji bukan berlebihan. Yang kutub satu itu berlebihan, yang satu bosan. Nek pingin lagi poso-poso terus ngono. Nek perlu ora usah buka, ora usah sahur. Aduh gitu. Karepe begitu. Salat. Tapi nek kadung blas bablas. Itu dua kutub ya. Nah, karena Allah itu yang menciptakan kita, maka Allah itu maha tahu dengan keadaan manusia, maka Allah membuat syariat-syariat, ketaatan-ketaatan itu bermacam-macam. Kadang ngaji kitab ngene, kadang sholawatan, kadang ya tahlilan, kadang ya macam-macam. Itu kan semua itu bisa dilandasi rasa ketaatan gitu, agar kita tidak mudah bosan. Jenengan coba ngaji Al-Hikam bendino. Bosan ora kira-kira? Nah itu ya seperti itu. Sholat itu aja beda-beda. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, sama asar sama ya. Nah, kemudian 3 rakaat, 4 rakaat lagi. Ya ini berbeda-beda, itu juga salah satu hikmahnya yang paling menurut kitab ini adalah untuk mencegah kebosanan. Wa alima ma fika min wujudi syarrahi. Niki sanes syarrihi ya, syarrahi. Nanti kalau dibaca syarrihi maknanya lain. Wa alima ma fika min wujudi syarrahi. Dan Allah mengetahui di dalam dirimu itu wujud adanya rasa, nek basa Jawa itu dokoh. Kalau makan itu dokoh itu. Entek akeh. Ya tadi itu kalau saya itu berlebihan. Fahajaroha alaika fi ba'dil awqat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menahan ketaatan, menahan melakukan taat untukmu fi ba'dil awqat, di sebagian waktu. Contoh, nek mlebu kamar mandi ya ora oleh shalawatan bengok-bengok. Nah, nek pas bar subuh ora oleh wah sekalian senam nambah sholat itu. Ba'diyah subuh itu kan enggak ada gitu. Ba'diyah asar juga enggak ada lah. Begitu juga pada saat hari raya Allah melarang dengan tegas untuk kita berpuasa. Itu untuk apa? Karena Allah Maha mengetahui di dalam diri kita itu ada rasa dosa.
liyakuna hammuka iqamatas shalah. Mengapa kok seperti itu? Mengapa kok seperti itu? Allah Subhanahu wa taala membuat ketaatan itu dengan berbagai macam bentuk. Allah membuat ketaatan itu ada yang dilarang di sebagian waktunya. Mengapa seperti itu? Liyakuna hammuka iqamatas shalat, agar cita-citamu atau maksudmu itu adalah untuk mendirikan sholat, la wujuda sholat, ora sekedar sholat. Paham ya? Agar kamu itu bisa mendirikan sholat, iqamatis sholat. Itu kalau di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan mendirikan sholat itu adalah memenuhi hak-hak sholat. Hak sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Sunnah bukan haknya sholat ya, tapi ada syarat sah, ada rukun sholat, dan juga hak batiniah sholat. Karena sholat itu adalah lidzikri, maka sholat itu adalah juga harus ingat Allah. Karena ingat Allah itu, Allah adalah Tuhan, kita hamba, maka harus ada adab sopan santunnya. Nah, kalau dilanjutkan begitu terus, maka itulah yang dinamakan iqamatis sholat. Iqamatis sholat itu maksudnya itu. Nah, dirikanlah sholat itu dengan memenuhi dengan segala apa yang ada di dalam sholat itu. La wujuda sholat, tidak sekedar adanya sholat. Pokoknya sholat. Ya, karena kalau secara lahir setiap orang memulai iftatahatun ya, memulai dengan takbir wa kebalik. Nah, memulai dengan takbir dan mengakhiri dengan salam. Nah, itu adalah dengan gerakan-gerakan itulah yang dinamakan sholat. Fama kullu musallin muqim, dan tidak setiap seseorang yang sholat adalah muqimus sholat. Itu maksudnya adalah mendirikan sholat. Tidak setiap orang yang sholat itu mendirikan sholat. Karena kita sudah memahami apa itu mendirikan dan mengerjakan, maka kita bisa membedakan. Mengerjakan sholat itu ya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu sudah mengerjakan sholat. Tapi sesungguhnya mendirikan sholat itu maknanya adalah lebih dalam seperti yang dijelaskan tadi. Penjelasannya sampai seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita itu masih punya rasa ingin tahu yang besar terhadap sholat kita sendiri, itu bisa diuji coba. Sholat habis makan, sholat sebelum makan, sholat pas waktu poso, sholat pas waktu ora poso, sholat pas bar nonton TV, karo bar maca Quran, itu sebetulnya kalau dibedakan bisa banyak sekali. Nah, dan itu kalau dalam ilmu statistik itu bisa dianovakan. ANOVA. Jadi ANOVA itu analisis varian dengan 3 variabel lebih. Perbedaan rasa khusyuk antara rasa khusyuk dalam sholat, setelah makan, sebelum makan, dan dalam keadaan waktu puasa. Itu bisa dibeda-bedakan itu. Tapi kalau itu bukan ANOVA, itu dites, itu uji beda. Kalau yang ANOVA itu mungkin perbedaan rasa khusyuk antara orang-orang yang ngaji Al-Hikam dengan ngaji tafsir Jalalain dengan ngaji Kifayatul Ahyar, sing siji fikih, sing siji tafsir, sing siji tasawuf. Nah, spiritualitasnya seperti apalah itu pakai ANOVA bisa. Siapa sih ngorong gawe skripsi? Gak jane gampang kok nek dipelajari sithik-sithik gitu. Itu tidak sulit. Statistik itu tidak sulit kalau mau belajar sedikit demi sedikit. Tapi kalau sudah bawahnya ini ketinggalan dan tidak mau nututi,
nanti sulit karena itu bersambung. Ibaratnya orang mau bangun gini, sini orang dibangun langsung bangun gini kan yang angel. Kan tergantung nang ndi gitu loh. Ada bagian-bagian yang selalu seperti itu. Sehingga kita akan agak sulit kalau mau memahami C tanpa memahami B gitu. Nah, ada bangunan seperti itu di ilmu statistik. Nah, itu berbeda kalau kita memahami keberagamaan kita ya. Kita memahami keberagamaan kita itu sing dhuwur dhisik iku iso. Sing tengah dhisik ya iso, sing ngisor dhewe ya iso. Syaratnya cuma satu, sungguh-sungguh gitu. Karena sering ya seperti puzzle itu. Puzzle itu ketemu sing pojok ora apa-apa, cekel pojok sih. Yang penting sungguh-sungguh. Nah, oleh tengah ya cekel tengah. Engko nek kabeh wis kumpul iki kan tuh. Oh, iki ternyata bukan yang tengah deh, geser titik. Geser. Itu kalau dalam ilmu pendekatan belajar namanya andragogi. Wong dewasa itu bisa mengumpulkan ilmu-ilmu yang terserak menjadi bangunan satu keilmuan yang utuh. Dilanjut nggih. Talawwunut ta'ati liwujudil malali, bermacam dan beragamnya ketaatan karena wujudnya kebosanan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan Ibnu Abbad ini kok membuat beragam ketaatan itu adalah karena ada rasa bosan. Wa tahajjuriha fil awqati liwujudi syarrahi, dan menahannya terbatasnya waktu ibadah atau adanya batasan waktu dalam ibadah, mungkin bahasa Indonesianya yang lebih baik begitu. Adanya batasan waktu dalam ibadah itu liwujudi syarrohi, karena wujudnya berlebihan dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu ada rasa bosan, maka dikasih aneka ragam. Contoh, ini ono ibu-ibu iki yo wangel lho, Pak. Isuk iki arep masak apa, awan masak apa, sore masak apa, itu kan juga dipikir jan-jan. Sing bapak ora tahu melu belanja ya mungkin gak mikir gitu. Yang penting madang. Nah, sampai di warung itu kan sering kali ada berbagai macam lauk gitu. Agar apa? Agar tiap hari ke situ. Karena lauknya macam-macam. Tapi coba apa jenengan nang KFC terus makan ayam goreng terus, besok awal sore bosan, orang udah bosan. Bahkan KFC pun sudah membuat produk-produk yang lain kan. Nah, ibadah yang beraneka macam beragam itu disediakan untuk kita karena Allah Maha mengerti kita itu punya kebosanan, dan itu orang usah ditolak. Enggak Pak, saya enggak pernah bosan, tetap semangat gitu. Tidak. Mesti ono bosan nih. Nah, gimana bang mesti di teori ya? Mestinya kan ini kan para ulama-ulama yang tidak asal menulis gitu kan, tidak asal berpendapat. Dan ditahannya kita, dibatasinya kita terhadap waktu-waktu tertentu tidak boleh melakukan ibadah itu adalah karena Allah Maha mengerti di dalam diri kita itu ada yang namanya berlebihan, sifat berlebihan. Contoh lah, kadang seneng sedekah itu mana? Kabeh sedekah ke. Padahal dalam Al-Qur'an kan jelas. Wala tabsudha, jangan kalian membuka tangan, maksudnya boros gitu. Termasuk dengan sedekah itu. Kabeh-kabehnya ora oleh. Tapi juga jangan gini. Al-Qur'annya saya Arabnya lain, Arabnya lupa.
Tapi jangan sampai begini. Begini itu apa? Orang weweh belas. Ini kan tangannya enggak gini. Nah, yang satu begini, yang satu begini. Ya. Maka Islam itu adalah jalan tengah, itu benar sekali. Shiratal mustaqim. Ya seperti sederhana itu kan antara boros dengan pelit. Sabar itu kan tengah-tengah antara marah dan apa itu, sabar marah dengan apa, kayak kalah-kalahan terus itu, bukan ngalah, bukan rendah diri itu diapake wae wis apa wis dong. Tapi kalau sabar itu kan mampu membalas tetapi tidak membalas. Nah, marah itu kan selalu ingin balas. Balas wae. Nah, itu marah. Nah, Shiratal mustaqim itu tengah-tengah ngoten. Dan ini dengan bahasa yang sangat sederhana oleh Gusmus, kalau beliau itu kan ibadah itu ya biasa wae. Sederhana wae kan begitu toh. Gusmus sering kan dawuh seperti itu. Ya saya melihatnya juga di YouTube. Nah, itu karena ya Shiratal mustaqim itu ada di situ. Nah, salah satu wujud dari sholat itu mengapa dengan gerakan-gerakan seperti itu? Karena di meditasi orang itu bisa bablas. Bablas itu dalam pengertian bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu bisa orang meditasi itu tidak terasa. Nah, kalau kelanjutannya katanya itu kan jadinya seperti Buddha Gautama itu. Mungkin Buddha Gautamanya sendiri itu melakukan itu dengan rasa senang hati, tetapi pengikut-pengikutnya ingin niru Buddha Gautama itu sampai meninggalkan makan enak, sampai meninggalkan tidak beristri, itu kan sudah berlebihan. Nah, coba kalau orang semua seperti itu, nggak ada generasi yang selanjutnya. Padahal fitrahnya itu ya harus ada generasi yang terus menerus. Nah, Islam tidak seperti itu. Di Islam ya ini ada keseimbangan. Jadi wong Islam itu ya tidak harus sampai tidak nikah seperti itu. Karena ingin mengabdi sepenuhnya saya tidak menikah saja. Rasulullah menikah. Rasulullah pun itu masih berbuka puasa. Nah, itu yang dinamakan bahwa Islam itu adalah Shiratal mustaqim, di tengah-tengah. Oke, kita kaji fil awqatil wujudi syarhi ni'matani atimatani. Rasa bermacamnya ketaatan dan batasan waktu untuk taat itu adalah 2 kenikmatan azimatani, 2 kenikmatan yang agung. An'amallahu bihima ala abdihi, yang Allah memberi nikmat dengan 2 hal tersebut kepada hambanya. Fa innal malala wal wasyarraha fitnatani, karena rasa bosan dan berlebihan itu adalah 2 fitnah atau 2 ujian, 2 bentuk ujian, 2 fitnah azimatani yang juga besar. Qati'atani, yang bisa memutus alal abdi, yang memutus seorang hamba, sabila ubudiyatihi, memutus jalan penghambaan seorang hamba. Rasa bosan yang tidak diatasi itu bisa menyebabkan seorang hamba akhirnya meninggalkan ibadah. Rasa berlebihan yang tidak diatasi, tidak dikendalikan, itu akan juga bisa memutus
rasa penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang berlebihan itu kan begini, Pak. Kalau seseorang itu ngejar bentuk wujud sesuatu, maka sesuatu ibadah ya, bentuk wujud ibadah, maka dalamannya itu akan, konsentrasinya itu akan berkurang. Contoh, Allahu Akbar, rokku wis bener urung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al wis bener ya. Kan karena Allah kan salah. Yang bener itu kan alham, bukan alham. Kan sering. Nah, itu adalah yang seharusnya ya memang orang mengucapkannya dengan benar, tetapi ya nyuwun sewu itu kudune wis dipelajari ke sanawiyah wis rampung gitu. Nek saiki wis lancar baru ngurusi jerone. Nah, contoh lagi yang pernah saya alami, saya itu dulu nek wudu gak rampung-rampung. Ini mungkin Pak Anhar mungkin pernah lihat saya wudu, mungkin mengamati bahwa itu saya wudu gak rampung-rampung itu. Jadi masih di Muhibin Utara itu misalnya. Wudu itu gak rampung-rampung. Begitu pipis juga begitu. Ngerasa si ono sing metu wae gak suci-suci. Ya itu godaan setan semua. Nah, maka kita berlebihan itu juga berbahaya. Menggampangkan juga gak boleh gitu. Ya di tengah itu sewajarnya. Wajar. Tapi memang kata sewajarnya ini memang menyimpan satu makna yang luar biasa. Kadang orang itu yang nggak tahu bagaimana sederhana itu, kecuali pernah di sisi kanan maupun di sisi kiri gitu. Maksudnya orang itu tidak ngerti bahwa sederhana dalam mengelola keuangan itu. Kalau belum pernah kebablas ketika duit atau kebablas kakean duit. Dua-duanya nggak tahu ya, jangan saya pernah merasakan itu semua. Kakean duit ya pernah, kekurangan duit itu ya pernah saya rasakan ya. Maka lebih nandes lagi gitu loh. Mana sih yang sederhana itu? Kita akan tahu kalau pernah mengalami itu. Kita akan mampu berterima kasih kepada Allah dengan baik kalau merasa pernah ditolong oleh Allah. Padahal tidak pernah Allah itu tidak menolong kita loh. Iya kan? Nah, maka Allah kadang-kadang membuat satu suasana di dalam diri kita itu, teman sudah tidak ada yang bisa nolong, keluarga yang tidak ada yang bisa nolong, akhirnya ya Allah kan begitu. Tapi orang sing iso lah. Pada saat seperti itu, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga itu ada di situ. Kita saat tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah, itu pelajaran yang penting. Nah, kita mengumpulkan pengalaman-pengalaman hidup seperti itu ya memang dalam rangka untuk menebalkan rasa tenang, bener ya Gusti Allah. Ya kapan Gusti Allah salah? Ya gak pernah gitu. Tapi bener sih. Di waktu ngaji tafsir kemarin, saya ingat ya, ternyata hudalil muttaqin itu bisa dimaknai bahwa orang yang untuk mengevaluasi diri kita itu masuk dalam jajaran yang disebut muttaqin atau tidak. Maka kita, apakah pernah kita itu menerima sedikit ataupun syukur-syukur banyak, menerima hudan dari Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah kitab yang tanpa ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah,
Kalau kita itu sama sekali nggak pernah merasakan, bener deh Al-Quran itu, berarti kita patut curiga terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan kita itu belum mutakin, sehingga kita nggak mendapatkan hudan atau hidayah atau petunjuk itu. Ini logikanya loh Pak. Logikanya seperti itu. Perasaanku nggih bener, tapi untuk sementara ini bener. Wallahu a'lam nanti ya. Karena kata-kata hudan yang dikaitkan dengan mutakin dan Al-Quran itu mungkin masih banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang masih perlu didalami. Bapak-bapak dan saudara-saudara, berarti ini sampai sabila ubudiyatihi nggih. Titik. Besok kita lanjut wal malalu takarruhun. Kita akhiri dulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faratutuhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.